Video kita kuliah aja ya. Ya, Bu. Jadi kuliah biasa aja lah. Nggak apa-apa lah, berapa lama aja kok. Oke, jadi di sini sebenarnya simple. Jadi salah satu topik untuk perubahan iklim itu yang penting itu adalah paleoclimate proxy. Nah, apa sih proxy ini gitu? Nah, sebelum kita masuk ke proxy, kita harus lihat dulu apa sih yang terjadi selama ini gitu. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana kondisi iklim sebelumnya dalam jangka waktu panjang gitu, kita biasanya menggunakan catatan-catatan hasil pengamatan atau yang di sini disebut dengan instrumen record. Jadi kita pakai termometer atau pakai alat apalah yang nanti akan mengukur parameter-parameter iklim, kemudian itu kita gunakan untuk mempelajari bagaimana iklim di masa lalu seperti itu kan. Nah, catatan sayangnya ini catatan terpanjang itu paling panjang itu 150 tahun yang lalu. Jadi selama 150 tahun itu ada data instrumen sebenarnya, tapi data sebelum itu nggak ada gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri itu seberapa jauh sih? Kalau nggak salah Indonesia punya data lebih daripada 100 tahun di pengamatan di Jakarta katanya, tapi datanya itu ada di Belanda. Jadi ada apa namanya kerjasama untuk sharing data waktu itu. Jadi data hasil catatannya itu diketik ulang atau di scan, kemudian diambil nilai-nilainya, kemudian dicatat kembali gitu untuk kebutuhan iklim ini. Tapi kembali lagi itu cuma 150 tahun yang lalu. Akan tapi pertanyaan iklim yang sebenarnya itu kan sebenarnya bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun dan seterusnya seperti itu. Nah, ini gimana sih cara kita menanggulangi ini gitu? Karena kita nggak bisa ngomong hanya 150 tahun ketika seseorang berargumen bahwa perubahan iklim yang terjadi itu mungkin hanya sebentar gitu kan. Sebenarnya dalam jangka waktu panjang perubahan itu selalu terjadi. Bumi selalu memanas, kemudian mendingin lagi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kita membuktikan ini dari hasil catatan-catatan yang ada? Ini nggak bisa menggunakan data yang hanya 150 tahun kayak gitu. Nah, sehingga para ilmuwan itu menggunakan bukti-bukti yang lain. Jadi bukan hanya catatan dari instrumen, tapi dia mencari bukti-bukti lain. Jadi ibaratnya kayak Sherlock Holmes lah, nyari jejak-jejak apa sih yang terjadi di masa lalu gitu dengan bukti-bukti yang masih tersisa sampai sekarang. Beberapa bukti mungkin kalian pernah dengar, yaitu misalnya lingkar pohon. Itu salah satu yang digunakan, ini bisa mencapai 1000 tahun ke belakang kalau nggak salah lingkar pohon. Kemudian juga catatan-catatan pertanian itu digunakan, soalnya kalau misalnya hasil pertanian pada saat itu bagus dan lain sebagainya, itu mungkin ada kaitannya dengan iklim, kemudian ada fosil-fosil dan lain sebagainya, itu digunakan untuk mengetahui atau memprediksi bagaimana sih kondisi iklim di masa lalu gitu. Nah, ini yang disebut dengan proxy. Jadi imprints atau bukti-bukti jejak-jejak yang masih ada itu digunakan untuk mendalami bagaimana sih kondisi iklim di masa lalu. Makanya kalian akan dengar nanti ada yang ngebor es, ada yang ngebor sedimen, kemudian juga mencari jejak-jejak kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa bahasan, beberapa contoh yang digunakan, saya perlu kasih tahu kalau ini tidak terbatas jumlahnya. Jadi yang saya kasih tahu nggak harus itu aja gitu climate proxy-nya, karena climate proxy ini bisa banyak banget. Di sini saya hanya mencontohkan yang umum digunakan sekarang, tapi sejauh ini para ilmuwan masih mencari lagi yang baru, yang proxy apa yang bisa digunakan untuk mengetahui iklim ke depan, iklim ke belakang yang dulu, yang historis. Kalau yang Cina terakhir waktu saya di conference di Taiwan itu dia menggunakan catatan kerajaannya sendiri selama 3000 tahun untuk mengetahui bagaimana sih keadaan badai pada kondisi itu kayak gitu. Kemudian bagaimana sih variabilitas iklimnya selama 3000 tahun ini. Nah, kita pun mungkin perlu untuk mencari jejak-jejak proxy apa yang bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana sih iklim di tempat kita. Perkembangannya itu seperti apa. Oke. Itu dia proxy ya. Jadi proxy ini adalah bukti-bukti yang non catatan instrumen yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi iklim di masa lalu. Jadi pengamatan yang dilakukan oleh proxy itu tidak langsung. Beda dengan pengamatan instrumen, kalau instrumen dia langsung, kalau proxy dia tidak langsung. Karena kita memprediksi suhu dengan tanah gitu misalnya, suhu dengan lingkar pohon, hujan dengan lingkar pohon dan lain sebagainya.
Oke. Nah, kenapa kita perlu mempelajari iklim di masa lalu? Gitu. Kita harus pahami yang ini, sifat perubahan iklim. Jadi kita waktu tahun-tahun 1990-an itu semua orang berdebat dan lain sebagainya mengatakan bahwa perubahan iklim yang terjadi ini natural, perubahan iklim yang terjadi karena manusia dan lain sebagainya. Kenapa perdebatan itu tidak terjadi bisa terjadi? Itu karena kita tidak tahu banyak tentang apa sih sifat perubahan iklim yang sebenarnya, apa sih yang sebenarnya mempengaruhi dia, apakah lebih besar faktor alami, lebih besar faktor alam, atau lebih besar faktor manusia, dan lain sebagainya. Apa sih yang sebenarnya terjadi, karena sama-sama nggak tahu, berdebat jadinya. Tapi ketika kita mengetahui sesuatu, kita sama-sama melihat bukti, kemudian kita mempelajari tanpa ada tanpa ada bias, dengan objektif aja, tanpa ada kepentingan subjektif, kebenaran yang datang itu pasti satu gitu. Jadi kalau terjadi perdebatan itu artinya kalian berdua sama-sama nggak tahu gitu. Seperti itu. Itu yang terjadi di tahun 1990. Nah, untuk itulah studi untuk kondisi iklim di masa lalu yang lampau sana itu dipelajari lagi gitu. Kenapa? Karena ini mungkin memberikan kita informasi juga tentang bagaimana sih di masa depan. Contohnya ketika siklus termohalin itu kolaps, jadi tidak ada kecepatan siklus termohalin dari arus laut Indonesia ke lintang tinggi sana itu berhenti, apa sih yang terjadi pada saat itu juga diketahui dari sini, dari bagaimana sih iklim di masa lalu. Kemudian bumi juga sudah mengalami pencairan es beberapa kali, sehingga dari situ juga dicari tahu ketika es itu mencair, apa sih yang terjadi, kalau total semuanya mencair seperti apa, karena gambaran itu sudah pernah terjadi di masa lalu dan mungkin akan terjadi sekarang. Sehingga dari situ kita bisa mengantisipasi apa sih yang akan kita hadapi di masa depan, meskipun kita tidak sepenuhnya bisa memprediksi 100% apa yang terjadi. Oke, jadi ini ya, iklim itu dulu udah pernah panas, pernah dingin, kemudian pernah panas lagi dengan berbagai macam penyebab dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan selama ini untuk mempelajari iklim itu menggunakan satelit, proxy, ancient proxy. Nah, di sini ada historical proxy, ada ancient proxy. Historical proxy ini biasanya bentuknya catatan-catatan, kemudian ada lukisan. Jadi kadang di Eropa itu melihat lukisnya itu tahun berapa sih dia melukis, kemudian bagaimana sih keadaan orang di sana, apakah dia keadaannya ada kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Itu sebenarnya awalnya dipelajari oleh orang sosial, tapi kemudian setelah melihat berbagai macam proses, jadi berbagai macam kondisi alam di dalam lukisan itu, banyak juga yang mencoba melihat bagaimana sih kondisi iklim pada tahun itu. Salah satunya 300 tahun yang lalu, kalau nggak salah, 300 atau 300 lebih, itu hampir semua Eropa itu beku. Jadi banyak lukisan yang dihasilkan itu selalu kaitannya dengan es dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, kembali lagi kita mungkin berpikir bahwa mungkin tergantung imajinasi dan kondisi pelukisnya ya. Tapi banyak sekali lukisan-lukisan yang realis itu banyak yang digunakan sebagai catatan juga sebagai historical proxy. Kemudian yang ancient proxy ini seperti lingkar pohon, kemudian ada juga kita bisa mengambil terumbu karang untuk melihat bagaimana sih perubahan kapur, jadi lapisan kapur yang terjadi dalam membentuk terumbu karang tersebut dan lain sebagainya. Terakhir instrumen. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi sekitar catatan itu hanya sekitar dari tahun 1860, jadi 150 tahun yang lalu gitu. Dan sejak saat itu, nah ini mungkin perlu dicoret nanti, saya dapat dari internet soalnya. Nanti perlu dicari ya, sekarang kalau nggak salah udah 1,1. Jadi suhu sudah meningkat 1,1, kemudian jauh lebih dingin dibanding dengan sekarang. Kadang-kadang dia lebih hangat daripada sekarang, tapi itu ribuan tahun yang lalu. Kalau kita ngomong 150 tahun, kita memanas terus. Oke, apa aja sih proksinya? Sekali lagi saya bilang, ini cuma beberapa keterbatasan yang saya ambil, sebenarnya jumlahnya banyak, dan masih dieksplor lagi. Yang paling sering kita dengar itu adalah tree rings, jadi lingkar pohon ya, cincin pohon itu. Kemudian inti sedimen ini diambil ada yang dari danau, ada yang dari laut,
Itu biasanya dibor menggunakan alat tertentu pada kedalaman tertentu. Kemudian berikutnya ice core, ini es yang dibor. Yang berikutnya adalah coral reefs, itu ya terumbu karang yang dipotong sehingga kita bisa lihat bagaimana sih perkembangan lapisan kapurnya. Kemudian ada isotop, jadi ada isotop oksigen atau hidrogen seringkali digunakan untuk mengetahui apakah suhu itu panas atau dingin. Kemudian ada pollen. Pollen ini serbuk sari. Serbuk sari umumnya susah untuk susah untuk busuk sehingga dia kadang-kadang bentuknya masih utuh gitu, sehingga masih bisa dipakai untuk mengetahui jenis tanaman apa sih yang ada pada saat periode itu kayak gitu sih. Oke. Sampai saat ini dulu, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Izin Bu, kalau dari saya belum Bu. Oke, belum ya. Nah, kalau kita melihat di sini ada beberapa tipe ya dari 6 ini. Yang pertama itu dia menggunakan fisis. Jadi kondisi fisis dari sesuatu benda untuk mengetahui bagaimana sih iklim di masa lalu. Kondisi fisis itu contohnya ini sedimen core, ice core, dan isotop. Oke. Jadi dia biasanya ngambil segitu kedalaman tertentu, terutamanya yang di laut ini dia mengambil di tempat di mana nggak banyak ada gangguan gitu sih. Jadi dia ngambil laut lepas, seringkali ngambil laut lepas, tapi pada kedalaman tertentu yang mungkin masih terjangkau oleh alatnya. Sedimen core sama ice core ini mirip ya, jadi sama-sama ngebor beberapa lapisan makin dalam umurnya, dan kalau misalnya kita tidak yakin apakah yang dalam itu setua apa, itu masih bisa ada pengujian sama seperti pengujian fosil untuk melihat berapa sih umur dari karbon yang tersimpan di dalam sedimen tersebut gitu. Jadi dengan menyesuaikan umur kita dapat timeline, kita dapat waktu time series, kemudian dengan mengetahui isi di dalamnya, isotop-isotop yang ada di dalamnya atau zat-zat yang ada di dalamnya, kita bisa mengetahui kondisi saat itu seperti apa. Karena sedimen ini dia biasanya terlapis pelan-pelan tanpa banyak gangguan, kayak gitu. Ice core juga kayak gitu ya, terutama inti es yang abadi biasanya yang diambil. Jadi dia ngambil di suatu lokasi yang tidak banyak terganggu oleh kondisi apapun, kayak gitu kan. Kemudian dibor. Nah, nanti dari situ bisa diketahui seberapa banyak sih gelembung karbon dioksida, seberapa banyak sih ada isotop oksigen yang masuk di sana, ataukah isotop hidrogen yang ada di sana, dan lain sebagainya. Lapisannya seperti apa bentuknya, apakah ada gelembung, apakah tidak ada gelembung, dan lain sebagainya, itu bisa dilihat. Jadi ini mirip ya, ngambil sampel, kemudian dicek isinya, diambil timelinenya, selesai. Dia ini, 3 ini yang paling sering digunakan. Kemudian yang ini secara biologis ada menggunakan pohon, menggunakan koral, kemudian menggunakan polen. Ini secara biologis. Nah, yang biologis ini biasanya tergantung dari proses biologis yang terjadi di suatu spesies. Contohnya kita ngomong pohon ya, jadi proses biologis pohon pasti erat kaitannya dengan suhu dan air. Nah, pada saat itu apakah bentuk cincinnya lebar ataukah sempit? Kemudian apakah dia ada musim yang bergantian, misalnya musim kemarau dia kecil, musim hujan dia lebar, dan seberapa lebar sih ini pertumbuhan ini terjadi, itu bisa digunakan untuk mengetahui kondisi iklim pada saat itu. Apakah pohon ini tumbuh optimal pada saat tahun tersebut atau tidak. Yang koral ini juga seperti itu, apakah kapur yang melapisi koral tersebut cukup tebal atau tidak. Itu juga nanti menjelaskan bagaimana sih proses biologis dari koral ini terjadi, seperti itu. Contohnya kalau terlalu panas, koral akan tipis nanti, tapi kalau cukup dingin dia akan bisa menumpuk kapur. Jadi dari situ bisa dilihat apa yang terjadi. Selain itu juga kadang-kadang dilihat juga zat yang ada di dalamnya, apakah zat itu terkait dengan iklim atau tidak. Polen ini tadi saya udah jelaskan ya, jadi dia itu polen itu jelas hanya mewakili satu jenis spesies. Jadi satu jenis spesies karena setiap spesies ini serbuk sarinya pasti beda. Sehingga itu bisa dideteksi sejauh polen ini tidak rusak. Nah, bagusnya
Untuk serbuk sari itu susah rusak dan biasanya kalau misalnya tersimpan, dia biasanya tersimpan dalam bentuk fosil. Sehingga itu bisa diambil dan kemudian diteliti. Apakah pohon yang banyak pada saat itu adalah pohon yang sifatnya menyukai suasana panas, ataukah pohon yang menyukai suasana dingin? Apakah pohon yang menyukai banyak air, ataukah pohon yang tidak begitu menyukai banyak air? Tergantung dari jenis serbuk sarinya, kita bisa tahu bagaimana sih seberapa banyak sih pohon yang suka panas pada saat itu hadir, dan seberapa banyak pohon yang suka dingin pada saat itu hadir. Dari situ dikumpulkan data, kemudian dikira-kira bagaimana sih kondisi iklimnya. Seperti itu. Oke. Ini ya perbandingannya. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan suhu dari termometer itu cuma 150 tahun yang lalu. Kalau kita menggunakan cincin pohon itu bisa sampai 1000 tahun yang lalu. Maksimal 1000 sih, nggak sampai 2000-an lebih gitu. Mungkin kalau menemukan pohon yang cukup lama usianya, ini mungkin bisa terjadi. Kemudian ice core itu konsentrasi gas di dalam es dan konsentrasi gas di dalam air laut pada saat itu. Biasanya kalau misalnya isotop 16-nya itu lebih tinggi ketika di ice core ini, dia akan menunjukkan bahwa suhu lebih dingin. Kenapa seperti itu? Karena biasanya ketika terjadi pemanasan yang cukup intens, oksigen yang terlepas adalah yang ini dulu, yang ringan dulu. Jadi oksigen ini kan terkait di air ya, jadi H2O. Jadi kalau isotop yang terkait dengan hidrogen ini itu lebih ringan, biasanya dia akan menguap terlebih dahulu dibanding dengan isotop yang lebih berat. Nah, kalau dia menguap terlebih dahulu, otomatis transfer cairan, jadi transfer uap air ini akan datang ke darat. Nah, kalau misalnya nyampe di darat, biasanya sih diambil dari es ya, diambil dari esnya itu tersimpan di sana, nyampe di situ, kemudian dia tersimpan, jumlah rasionya 16O ini biasanya akan lebih tinggi dibanding rasio yang terjadi di laut gitu. Jadi jumlah oksigen isotop 16 lebih tinggi itu menandakan saya kayaknya salah ini. Bentar, higher 18O levels indicate colder climate. Bentar, kok aneh sih. Oke, jadi lebih tinggi ini ntar kita cek di prosesnya ya. Jadi lebih tinggi dia menyatakan bahwa ada suhu yang lebih dingin kalau misalnya di ice core. Ini prosesnya antara es dan laut ini itu biasanya berpasangan. Jadi kalau misalnya 16O-nya itu lebih tinggi di es, itu artinya dia itu biasanya lebih dingin, kemudian yang lebih tinggi di laut itu biasanya yang lebih berat gitu, karena yang tersisa di sana itu yang 18O itu. Nah, mungkin, ini sepertinya saya yang salah ya, kita ulangi lagi. Jadi ketika ini menguap banyak, kemudian tersimpan di dalam es, 16O ini tidak kembali ke laut lagi gitu. Beda ketika panas es mencair, dia akan ada input 16O ini ke laut. Oke. Jadi ketika dia menguap, 16 ini duluan, tapi kalau tidak dikembalikan oleh es ini ke laut, dia maka akan tertumpuk di es ini sehingga nilainya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya dia mencair, es ini mencair pada kondisi suasana panas, maka 16O ini, isotop 16 ini akan kembali lagi ke laut sehingga akan bercampur di air laut tersebut. Oke. Tapi kalau misalnya dia tidak tercampur di air laut tersebut, otomatis di sini yang tersisa hanya yang berat saja. Yang ringan itu nanti tersimpan di dalam es. Nah, dari situ kita bisa bor, kemudian kita cek berapa sih isotop 16, berapa sih isotop 18. Nanti dikasih rasio antara isotop 16 dan 18. Dari rasio ini bisa diprediksi apakah pada saat itu memanas atau mendingin. Ini catatan ini bisa sampai ribuan tahun yang lalu ya. Kalau yang ini bahkan ada yang ratusan tahun ya kalau nggak salah. Ya, ratusan, hundreds of thousands of year, jadi ratusan ribu tahun. Kalau yang ini sebenarnya ribuan aja sih sebenarnya, kecuali kalau ada pohon yang segini lamanya. Kayaknya ada yang aneh dengan catatannya ini, mungkin salah ketik. Ini harusnya ribuan, yang ini ratusan ribu. Kemudian yang ini yang paling panjang, ocean sediment.
Jadi ocean sedimen itu karena pelan dan tidak diganggu kayak gitu kan. Kalau es masih ada proses pencairan, pada masa tertentu dia akan mencair semua sehingga datanya hilang. Tapi kalau misalnya ocean sedimen, dia kalau sejauh tidak terganggu dia bisa jutaan tahun. Sehingga banyak penelitian yang masuk ke laut, ya artinya mengambil sedimen itu dari laut lepas, di mana jauh dari pengaruh daratan seperti itu. Untuk mengetahui bagaimana sih yang terjadi. Terutama untuk wilayah-wilayah yang tidak dieksplor ya, kayak nggak diambil fuelnya, nggak diambil gas buminya, dan lain sebagainya, itu kemungkinan besar masih tidak terganggu sama sekali, sehingga bisa diambil dan digunakan. Oke. Nah, ini ya prosesnya ya. Nah, air itu yang mengandung isotop yang lebih kecil, 16O, itu lebih gampang menguap dibanding dengan yang berat. Oke. Jadi yang ringan menguap duluan, kemudian ini akan masuk ke daratan gitu. Jadi dia sendiri akan berubah menjadi hujan dan lain sebagainya. Nah, setelah uap air ini masuk ke kutub sana gitu. Nah, yang berat biasanya akan berkondensasi duluan, tapi itu bagian bawahnya aja gitu. Tapi yang bagian atasnya itu yang 16O, yang lebih ringan. Ya biasanya akan masuk ke sana dan mencapai di situ. Oke, biasanya dia akan menjadi es. Nah, ketika laut itu lebih dingin, maka dia akan mengambil lebih banyak energi untuk menguapkan isotop-isotop yang lebih besar. Jadi lebih gampang untuk misalnya menguapkan isotop yang lebih kecil kayak 16O ini. Maka biasanya yang 18O ini akan berkondensasi di daerah-daerah lintang rendah. Oleh karena itu, ocean ini dia lebih banyak mendapat 18O. Jadi dia mencair dia berkondensasi duluan ya. Jadi dia menguap belakangan tapi kondensasi duluan. Makanya dia nggak nyampe di kutub. Tapi begitu nyampe di kutub, yang ringan-ringan ini biasanya yang akan nyampe di kutub. Seperti itu. Makanya ketika suhunya panas, air dari laut itu lebih banyak mengandung 16O karena ada pencairan es. Kemudian air yang mengandung 16O ini dia kembali ke laut sehingga dia menambah lagi nilai-nilai dari isotop oksigen yang mengandung 16 proton dan neutron seperti itu. Jadi prosesnya nanti bergantian. Yang mana sih yang lebih banyak gitu, yang mana sih yang lebih banyak membeku, apakah dia tertransfer ke laut atau tidak dan lain sebagainya, itu nanti yang akan menentukan seberapa banyak sih suhu itu berubah. Oke. Nah, selain daripada ini oksigen, ada juga deuterium atau deuterium hidrogen. Jadi isotop hidrogen yang 1H dan 2H. Nah, yang 1H ini biasanya biasanya mengandung 1 proton saja, tapi tidak mengandung neutron. Kalau yang 2H ini biasanya mengandung neutron dan proton. Nah, rasio dari 2 ini juga digunakan untuk mengecek bagaimana sih kondisi hidrogen yang ada di dalam air tersebut. Biasanya air laut ini mengandung lebih sedikit isotop oksigen dan deuterium, karena ini lebih jarang ya. Yang 18O dan 2H ini hanya lebih jarang, sehingga rasionya biasanya dia lebih sedikit aslinya, tapi nanti yang akan menentukan seberapa banyak sih suhu itu berubah itu adalah isotop yang lebih kecil, yaitu 1H dan ini 16O biasanya gitu. Oke, ini yang historical record itu salah satunya ship's log. Jadi jadi biasanya kalau berlayar itu ada catatan cuacanya. Untuk mengetahui ada badai kah, ada suhunya berapa, kemudian arah anginnya kemana, itu biasanya dari catatan kapal. Jadi ketika zaman-zaman dulu banyak berlayar ya, itu digunakan. Kemudian diari petani, jadi petani itu juga seringkali mencatat seberapa banyak sih dia mendapatkan panen. Kemudian seringkali juga punya catatan instrumen juga. Jadi instrumen berapa sih kelembaban saat itu, berapa sih suhu saat itu, dan lain sebagainya. Ada juga yang menggunakan surat kabar dan catatan-catatan tertulis lain. Jadi dari situ
bisa diambil juga datanya seperti apa kondisi iklimnya. Ini sedimen ya, jadi sedimen ini biasanya diambil itu bentuk silinder panjang, itu dibor ke dalam laut atau ke dalam danau, kemudian dicek gitu. Yang ini, yang shallow ocean ini biasanya yang dari danau itu periodenya lebih pendek dibandingkan dengan laut, dan biasanya yang paling panjang itu deep ocean biasanya. Tapi ini juga paling susah didapat karena alatnya harus khusus kan. Nah, dari sini dia akan membentuk lapisan-lapisan, jadi ada garis-garis seperti ini. Semakin ke bawah, itu semakin panjang, jadi semakin jauh ke belakang datanya. Nanti biasanya ini dari tabung itu dibor, kemudian disimpan, nanti ketika sampai di lab, dia akan dipotong-potong biasanya. Potong yang bagian ini periode berapa, yang bagian ini periode berapa, kemudian masing-masing sampel itu dicek saat apa yang ada di dalamnya, isotopnya bagaimana, dan lain sebagainya, untuk mengetahui suhunya seperti apa. Nah, pada kondisi tertentu, ketebalan dari lapisan ini bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi iklim masa lalu. Karena kalau misalnya sedimen itu banyak terbentuk, itu biasanya menunjukkan banyak hujan kalau misalnya di sini, di laut, di danau maupun di laut dalam ya. Karena kalau misalnya banyak hujan, itu banyak sekali transport yang terjadi dari darat ke laut. Biasanya seringkali dia mendapat sedimen yang lebih tebal. Pada kondisi lain, composed of organic material, jadi ada bekas sisa-sisa material organik, ini bisa dianalisis sebagai proksi iklim seperti itu. Entah di sana ada diatom, entah di sana ada foraminifera dan lain sebagainya, itu juga bisa dianalisis untuk mengetahui kondisinya di sana bagaimana. Polen atau serbuk sari ini biasanya bisa disimpan, tersimpan dengan baik di laut atau di danau. Jadi dari hasil analisis ini kita akan tahu jenis vegetasi apa sih yang ada pada saat periode itu. Dari sana kita bisa lihat apakah dia itu termasuk spesies yang panas atau spesies yang dingin. Nanti kita ketahui pada kondisi pada saat itu seperti apa, panaskah atau lebih dingin dan lain sebagainya. Oke ya, ini isotop yang tadi kita jelaskan. Kemudian ada koral, ini contohnya dipotong. Jadi koralnya dipotong untuk mengetahui perkembangannya seperti apa. Ini selalu ada ini ya, lapisan-lapisannya ya. Karbonat ini juga mengandung isotop oksigen, jadi bisa kita ketahui bagaimana sih suhu air pada saat itu, pada saat dia tumbuh. Apakah dia lebih panas atau lebih dingin. Ice core, ini banyak yang dilakukan, mungkin kalian udah sering dengar yang ini. Ini tree rings ya. Tree rings cuma bisa sampai sekitar 1000 tahun yang lalu, tergantung dari usia pohonnya. Kayak gitu. Oke, semua sampel ini digunakan untuk menentukan bagaimana kondisi iklim masa lalu. Jadi nggak eksklusif ya, misalnya kita ngambil sedimen, kita punya eksklusif data sedimen aja yang digunakan, dan sedimen itu paling benar, itu enggak. Jadi semua data ini nanti dimasukkan, mungkin dianalisis satu persatu, jadi sedimen sendiri, ice core sendiri, dan lain sebagainya, tapi nanti akan digabung biasanya. Jadi digabung untuk melihat apakah cocok antara satu proksi dan proksi lain, menunjukkan hal yang sama atau enggak. Nah, setelah penggabungan inilah baru didapat data iklimnya, seperti itu. Jadi data iklimnya barulah dianalisis setelah mendapat gabungan dari proksi tersebut, biasanya digunakan seperti itu. Nah, untuk latihan, silakan masuk ke sini dulu. Sebelum latihan, ada yang mau didiskusikan? Ini salah satu ilmu yang masih berkembang sampai sekarang ya, kalau yang ini. Jadi mungkin yang saya ketahui tidak seberapa dibanding dengan perkembangan yang sudah terjadi selama 3-4 tahun terakhir. Kalau kalian misalnya sangat tertarik dengan ilmu paleoklimatologi ini, kalau nggak salah penelitian tentang paleoklimatologi yang bagus di Eropa itu di Switzerland, di University of Bern. Itu di sana paleoklimatologi, benar-benar mereka praktek, kemudian ada modelnya dan lain sebagainya, perkembangannya udah jauh sekali dibanding dengan 3-4 tahun yang lalu. Sehingga kalian bisa lanjutkan dengan membaca berbagai jurnal untuk mengetahui, oh seperti apa sih kondisi sekarang.
Oke, ada yang mau didiskusikan nggak sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Izin, Bu, jika terumbu karang bisa jadi proksi, apakah Bentar ya, ada yang stalagmit lewat. ya, Bu? Jadi nggak kedengeran. Oke, ulang pertanyaannya. Tadi nggak kedengeran soalnya. Baik, mohon izin, Bu. Jika terumbu karang bisa sebagai proksi, apakah stalagmit dan stalaktit itu bisa dijadikan sebagai proksi, Bu? Ada yang menggunakan stalaktit sama stalagmit untuk proksi. Ada yang motong itu untuk melihat bagaimana sih kondisi di dalamnya seperti itu. Cuma saya juga belum terlalu paham bagaimana sih dia meneliti stalaktit dan stalagmit ini dibandingkan dengan kondisi iklim yang ada. Karena kan di dalam gua suhunya akan berbeda, jadi pasti ada koreksi tertentu dibandingkan dengan dibandingkan dengan terumbu karang yang langsung di tengah air kayak gitu sih. Tapi ada yang melakukan itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, benda yang dipakai itu bisa bermacam-macam. Bahkan ada kulit kerang itu dipotong untuk melihat bagaimana perkembangannya gitu. Jadi stalaktit, stalagmit, kulit kerang, terumbu karang, atau organisme-organisme sejenis yang memiliki umur panjang itu bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi iklim ini. Oke ya, Abil ya. Siap, terima kasih, Bu. Mungkin satu hari nanti kamu motong stalaktit, stalagmit untuk melihat bagaimana sih iklim ke belakang. Mungkin di Jawa atau di mana kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, kalau gitu saya hentikan dulu presentasi di sini ya. Kita cek dulu di sini, oke. Oke, udah kelihatan? Siap sudah, Bu. Siap, Oke, sudah, Bu. saya share webnya dulu. Biar kalian juga bisa langsung lihat. Nah, di sini, ini setidaknya dia punya data ya. Nah, kalau misalnya di sini, kalian bisa lihat di sini ada datanya. Nah, data dalam format Excel juga katanya ada di sini. Tapi belum saya cek, mudah-mudahan ada. Jadi ini ada grafiknya dari NCDC NOAA, kemudian ada datanya dalam bentuk Excel. Mudah-mudahan beneran ada. Karena kadang-kadang suatu hari ada, suatu hari enggak gitu. Oke. Nah, yang di sini ini adalah suhu dari 800.000 tahun yang lalu. Oke. Ini bisa digeser-geser ya. Lihat. Kita geser, jadi kita lihat yang belakang aja di sini. Nah, ini kan yang terkenal sekarang yang panas. Di berapa ribu tahun yang lalu, gitu misalnya 2000 tahun yang lalu, 5000 tahun yang lalu. Jadi 20.000 tahun yang lalu masih rendah sekali ya temperatur anomalinya. Nah, di sini masih panas. Di sini juga bisa kita lihat khusus misalnya untuk 343.000 tahun yang lalu sampai 333.000 tahun yang lalu, ini bisa dilihat bahwa pernah kejadian ya minus 8 lebih tinggi daripada kondisi pada saat sebelum ya. Ini rata-ratanya sih kalau nggak salah dia ketika sebelum revolusi industri. Jadi titik ketika revolusi industri itu menjadi titik titik rata-ratanya. Biasanya seperti itu. Jadi tahun 1850 ya biasanya digunakan untuk titik rata-rata biasanya. Tapi saya nggak lihat juga keterangan di sini, tapi sepertinya itu. Oke, ini juga kalau misalnya mau lihat periode ini aja yang sudah disediakan. Nah ini, tapi kalau misalnya mau melihat periode-periode lain, kita bisa lihat sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Kita bisa lihat tahun 2015 sebelum ini 215.000 tahun yang lalu sampai 185 tahun yang lalu masih sangat dingin ya. Jadi ini minus 9, jadi 9 derajat Celcius lebih rendah daripada sebelum masa revolusi industri.
Kemudian ketika 215.000 tahun yang lalu ya cuma -1 dibanding dengan masa revolusi industri sebelumnya. Kita mungkin bisa cek yang agak panas sedikit di sini. Oke. Ini yang panas yaitu 130.000 tahun yang lalu itu kondisinya. Kalau kita mungkin mirip di sini ya, di 1 derajat ini. Jadi kita ini kondisi kita yang sekarang, jadi pernah itu lebih panas daripada sebelumnya. Nah, proses apa yang terjadi ini terkait dengan sirkulasi Milankovitch. Jadi siklus Milankovitch ini erat sekali kaitannya dengan kondisi di sini, jadi bisa dibaca lagi atau dibaca di sini ya. Di sini juga ada penjelasan siklus Milankovitch-nya. Jadi bisa dicek. Jadi kalau kalian misalnya mau cek suhunya dan lain sebagainya itu bisa dilihat. Nah, ini baru yang bentar, investigation 1. Ini baru yang ice core. Jadi ini ice core di Vostok dan Dome kalau nggak salah. Oke. Di Antartika. Kemudian kita juga punya yang di Greenland. Jadi di sini ada yang di Greenland sekitaran berapa tuh 50.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Oke. Nih kelihatan. Jadi sekitar 50.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Kita bisa cek ya 2000 tahun yang lalu ini udah tinggi sekali. Oke, di Greenland. Kemudian sejak 10.000 tahun yang lalu ini udah di atas 0. Dan bagaimana dengan 50.000 tahun yang lalu? Masih di sini ya, -5, tapi banyak sekali fluktuasi. Beda ya dengan yang ice core yang ada di Vostok ya. Di sini kelihatan lah fluktuasinya karena datanya lebih pendek sehingga kita bisa lihat naik turunnya itu dengan lebih jelas. Sama, ini juga ada data CSV. Jadi bisa di-download. Oke. Sini juga ada pertanyaan untuk latihan. Kemudian eksplorasi ketiga. Nah, ini semua proxy data kalau nggak salah nih. Jadi yang ungu, nah ini derived from a variety proxies. Jadi beberapa proxy itu digunakan untuk mengetahui bagaimana sih kondisinya. Ini bisa kita lihat, oke saya sendiri nggak hafal yang ungu ini apa. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ada yang proxy yang ungu, yang hijau, dan yang biru ya. Jadi ada perbedaan sendiri, kita bisa lihat di sini kalau di ungu dan hijau ini nggak selalu sama. Oke. Sehingga ini setelah digabungkan kita bisa cek bahwa oh masih mirip lah, dia bergerak di sekitaran sini. Kemudian ini proxy yang berikutnya. Sampai tahun 2000. Jadi ini tahun sampai 2000 tahun yang lalu sih harusnya berarti 200 ini adalah 2000 tahun yang lalu. Kemudian 1800 sampai 8000. Oke, kalau 9, ini di sini 950 sampai 1250 masih minus ya, masih minus. Jadi ini lebih detail ketika yang terakhir menggunakan berbagai macam proxy. Ada yang datanya bolong, ada yang proxy-nya overlap, itu nggak apa-apa, jadi bisa digabungkan. Oke, di sini juga ada datanya ya, datanya di CSV format, kalian bisa download. Oke, nah dari sini apa yang perlu dilakukan? Oke. Ini ada beberapa pertanyaan di sini. Silahkan dijawab. Jangan terlalu khawatir karena di page berikutnya ini ada penjelasan sains. Oke. Jadi bisa dilihat di sini ada penjelasan sainsnya, meskipun tidak begitu lengkap ya. Tapi setidaknya kalian bisa cocokkan dengan bagaimana kondisi ini. Ya. Ini juga nanti akan ada clue-nya. Next page. Oh, langsung exploration 3 ya. Nggak ada scientific explanation. Oh, berarti yang ini doang. Jadi
silakan sesuaikan dengan yang di sini ya. Jadi tergantung dari siklus Milankovitch-nya. Oke. Oke, jadi silahkan latihannya. Silahkan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kemudian jawab pertanyaan yang di bawah ini. Oke, nggak perlu jauh-jauh. Cuma eksplorasi 1 aja. Jadi nggak usah sampai eksplorasi 2, eksplorasi 3 itu nggak perlu. Silahkan lihat di eksplorasi 1 karena ini yang paling panjang ya datanya. Untuk memahami bagaimana sih periodenya kalau misalnya dalam jangka waktu yang panjang. Bisa dicek ya 800.000 tahun yang lalu di sini ada suhu tinggi. Kemudian ini ada Ice Age. Ini juga ada Ice Age lagi di antara 700 sampai 600 tahun yang lalu. Kemudian di sini masih ada lagi, jadi bisa dijelaskan sesuai dengan pertanyaan ini. Buat 4 kelompok aja, dan kemudian silahkan berikan penjelasan. Nah, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Oke, sudah dicek ininya, websitenya? Siap sudah, Bu. Oke. Ini ya, amati grafik yang diberikan, jawab pertanyaan di bawahnya. Pada halaman berikutnya ada halaman penjelasan statistik data, gunakan, sepertinya tidak begitu lengkap. Jadi nanti silakan cek di siklus Milankovitch ya. Cek juga exploration 2 dan exploration 3 untuk memahami lebih mendalam, tapi yang ini tidak harus. Ini nggak harus. Jadi yang pertama aja. Oke. Bagi 4 kelompok dan silakan lakukan analisis dari datanya. Kalau kalian penasaran datanya seperti apa, itu kan ada link downloadnya ya, silakan download sendiri. Mudah-mudahan sih link downloadnya bekerja. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau langsung praktik aja? Izin Bu, mungkin dari saya cukup Bu. Ya, saya upload ini dulu ya, upload ininya dulu. Apa namanya? PPT-nya aja dulu. Oke, PPT-nya udah saya upload di materi, silahkan dicek. Kemudian tugasnya ini silahkan dikerjakan. Kerjakan dalam 4 kelompok aja ya, nggak usah banyak-banyak. Dan masing-masing kelompok usahakan aktif ya di dalam sini. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalnya tidak ada yang didiskusikan, kita bisa tutup kuliahnya sampai hari ini. Oke, di hari ini bisa kita tutup. Selamat siang. Siap, terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih Bu. Selamat Siap, siang. terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Siap, terima Oke, kasih Bu. terima kasih atas Siap, selamat siang, perhatiannya. Sehat-sehat selalu. Siap, Bu. Ibu Siap juga, Bu. Bu. Terima kasih Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, saya tutup ya akhir panggilannya ya. Siap Bu.